Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak dimanapun berada, tetap jaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan. Oke. Pada hari ini sesuai dengan materi kita, karena sudah diringkas masing-masing dari rumah, materi kita yaitu tentang munculnya aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Sebelum kita masuk ke materi ini, terlebih dahulu perlu kita memahami yaitu tentang sebenarnya apa itu aliran kalam. Sebelum kita jauh masuk ke materi, aliran kalam itu adalah sebuah pokok pemahaman dalam Islam yang muncul setelah Rasulullah SAW. Saya ulangi kembali bahwasanya aliran kalam itu adalah sebuah pokok pemahaman dalam Islam yang muncul setelah Rasulullah SAW. Semoga bisa dipahami dan bisa juga ditulis masing-masing di rumah. Baik. Nah, setelah itu, ketika kita bicara tentang persoalan munculnya, maka itu artinya kita bicara tentang persoalan sejarah. Karena kita bicara tentang aliran kalam, maka persoalan sejarah yang kita bahas itu kita mulai sejak Rasulullah SAW, yaitu akidah Islam pada masa Rasulullah. Apa yang terjadi di situ? Nah, itu yang perlu untuk kita dudukkan. Karena pada masa ini, pada masa Rasulullah, akidah itu masih tergolong aman-aman saja. Ciri-ciri di sini bisa kita bilang adalah aman terkendali. Aman terkendali. Kenapa? Dikarenakan pada masa Rasulullah itu seluruh permasalahan yang kompleks dan rumit pada zaman ini, yaitu permasalahan tentang syariat, permasalahan tentang akidah, seluruhnya diadukan kepada Rasulullah. Dan itu langsung terpecahkan karena adanya Rasulullah. Mungkin mudah-mudahan bisa dipahami. Saya ulangi kembali, seluruh permasalahan yang ada pada zaman Rasulullah, baik itu persoalan fikih, akidah, dan syariat segala macam, itu dapat terselesaikan karena adanya Rasulullah SAW. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya akidah Islam dan aliran kalam atau akidah Islam yang pada zaman Rasulullah itu tergolong aman terkendali tanpa ada masalah apapun. Maka dari itu aliran kalam tadi itu muncul setelah adanya Rasulullah Bapak. Baik, kita coba lihat poin kedua. Poin kedua yaitu tentang akidah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu pada masa khalifah-khalifah yang 4 ya, pengganti Rasulullah, termasuk adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Anak-anak Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini yaitu kita bahas tentang bagaimana kondisi akidah Islam pada zaman itu, pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, juga Umar bin Khattab dan lain sebagainya. Tentunya ya, lebih kurang dari sejarah mencatat bahwasanya pada zaman Abu Bakar dan zaman Umar bin Khattab itu lebih kurang persoalannya itu hampir sama, yaitu persoalan di mana salah satunya ada salah seorang yang mengaku nabi palsu. Nabi palsu muncul di sini. Disinilah mulai sudah muncul agak sedikit bergejolak umat Islam, yaitu munculnya nabi palsu, yaitu yang bernama Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab. Saya ulang kembali bahwasanya pada zaman ini muncul seorang nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzab, dan itu menimbulkan gejolak-gejolak umat muslim yang sedikit banyaknya menimbulkan pertikaian. Termasuk pada zaman Umar itu, yaitu permasalahannya adalah di mana umat muslim ada yang bahkan tidak mau bayar zakat. Gitu. Ada yang bahkan tidak mau membayar zakat. Baik, namun kedua masalah ini, yaitu munculnya nabi palsu dan tidak mau umat muslim membayar zakat, dapat terselesaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Dikarenakan Abu Bakar tergolong pemimpin umat Islam yang sangat tegas, dan kedua permasalahan ini dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya, dan itu perlu kita syukuri. Nah, setelah itu pada zaman Abu Bakar dan Umar itu bisa kita golongkan juga kategori aman, meskipun ada sedikit masalah. Nah, setelah itu muncul ketika Umar bin Khattab selesai dalam memimpin umat Islam, masuklah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan inilah mulai muncul gejolak-gejolak umat muslim yang sangat signifikan pada saat ini. Kenapa? Dikarenakan
pada zaman ini Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu timbul fitnah, yaitu dianggap seorang pemimpin yang nepotisme. Kenapa? Dikarenakan pada zaman Utsman bin Affan seluruh kabinet pemerintahannya diambil dari keluarganya sendiri atau saudara-saudaranya sendiri, sehingga pada zaman ini timbul pergojolokan besar umat muslim. Maka dari itu timbullah Utsman bin Affan dibunuh oleh berbagai umat muslim, termasuk salah satunya adalah yang membunuh ini adalah tentara dari Mesir pada saat itu. Nah, Utsman bin Affan, makanya sejarah mencatat, yaitu peristiwa Utsman bin Affan dibunuh disebut dengan fitnah terbesar dalam sejarah umat muslim. Kemudian Utsman bin Affan wafat, digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menggantikan Utsman bin Affan. Disinilah mulai timbul lagi aliran kalam pertama kali dalam sejarah umat Islam. Apa yang terjadi? Ternyata ketika Ali bin Abi Thalib memimpin menggantikan Utsman bin Affan, yang terjadi adalah Ali bin Abi Thalib meresapel kabinet pemerintahan Utsman bin Affan, di mana pada saat itu kabinet Utsman bin Affan semuanya digugurkan atau ditinggalkan. Muncullah kabinet Ali bin Abi Thalib yang menimbulkan pihak dari Utsman bin Affan itu protes dan tidak terima akan kebijakan Ali bin Abi Thalib. Maka dari itu, saya ulang kembali bahwasanya Ali bin Abi Thalib diprotes oleh pihak Utsman bin Affan dikarenakan Ali bin Abi Thalib mengambil seluruh kabinet pemerintahannya berasal dari dia, dan seluruh kabinet pemerintahan Utsman bin Affan ditinggalkan. Akhirnya pihak Utsman bin Affan dia yang dipelopori oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang dipelopori oleh Muawiyah bin Abi Sufyan memprotes keadaan itu sehingga menimbulkan perang yang terbesar pertama kali dalam umat muslim, yaitu perang Siffin. Nah, dari situ timbullah yang namanya tahkim. Dalam judul kita ada namanya tahkim, yaitu tahkim itu perundingan. Tahkim itu perundingan. Baik. Maka perundingan perdamaian antara kedua pihak ini pada saat itu memang damai, namun tetap pihak Muawiyah bin Abi Sufyan atau pihak Utsman bin Affan itu tidak mau berdamai terhadap kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, tidak tunduk terhadap pemerintahannya. Sehingga peristiwa ini timbul aliran kalam pertama dalam umat muslim, yaitu pihak Muawiyah bin Abi Sufyan muncul yang namanya Khawarij. Pihak Ali bin Abi Thalib muncul golongan Syiah. Ini aliran kalam muncul pertama kali dalam sejarah umat muslim. Setelah ini semua selesai, baru masuk kita ke